Kegiatan praktikum simbiosis. Simbiosis mutualisme adalah hidup bersama di antara dua spesies makhluk hidup, di mana kedua spesies tersebut mendapatkan keuntungan. Tujuan kegiatan praktikum: mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan: 1. Alat-alat tulis, 2. Lembar pengamatan, 3. Lingkungan sekitar. Cara kerja: 1. Menyiapkan alat bahan yang diperlukan, 2. Pergilah ke lingkungan tempat tinggal, jika ada, pergilah ke kebun atau hutan terdekat, 3. Mengidentifikasi beberapa simbiosis mutualisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, antara tumbuhan dengan tumbuhan. Contohnya dapat kita temukan pada semut rangrang dengan pohon mangga. Keuntungan semut rangrang karena dapat membuat sarang di antara dedaun pohon mangga. Kedua, pada kupu dengan bunga jarum. Keuntungan kupu-kupu adalah mendapatkan cairan sari bunga sebagai makanannya. Dengan petani, ular sapi mendapat keuntungan karena mendapatkan makanan berupa tikus sawah, sedangkan petani mendapatkan keuntungan dengan berkurangnya hama tikus yang dapat merusak tumbuhan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua individu berbeda spesies yang hanya menguntungkan sepihak saja dan pihak lainnya dirugikan. Tujuan penelitian: mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan: A. Alat-alat tulis, B. Lembar pengamatan. Cara kerja: A. Menyiapkan alat, B. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal, jika ada pergilah ke kebun atau hutan terdekat, C. Mengidentifikasi beberapa simbiosis parasitisme yang terjadi antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan hewan, atau antara tumbuhan dengan tumbuhan. D. Menganalisis makhluk hidup mana yang dirugikan dan mana yang diuntungkan. Pertama yaitu benalu dengan pohon mangga. Benalu mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal serta makanan milik pohon mangga, sedangkan pohon mangga sendiri dirugikan karena berkurangnya asupan makanannya. Kedua, kutu putih dengan tumbuhan cabai. Kutu putih dapat keuntungan berupa makanan dari cairan pada batang dan daun tumbuhan cabai yang dihisapnya. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana suatu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Tujuan penelitian: mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan: A. Alat-alat tulis, B. Lembar pengamatan, C. Lingkungan sekitar. Cara kerja: A. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, B. Pergilah ke lingkungan sekitar tempat tinggal jika ada mangsa, sedangkan tumbuhan padi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Kemudian, katak dengan eceng gondok. Yang diuntungkan adalah katak sebab mendapatkan tempat untuk berdiam diri serta menunggu mangsa, sedangkan eceng gondok tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Terima kasih.